Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang benzena dan turunannya. Namun sebelum masuk ke materi inti, kakak mau tanya dulu nih, apakah teman-teman masih ingat materi tentang penggolongan hidrokarbon? Pastinya masih dong ya, kan baru kemarin teman-teman belajar tentang materi itu. Secara umum, hidrokarbon terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada alifatik atau rantai terbuka dan ada siklik atau rantai tertutup. Hidrokarbon alifatik diantaranya ada alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan hidrokarbon siklik itu ada alisiklik dan aromatik. Nah, benzena ini termasuk ke dalam senyawa aromatik ya teman-teman. Benzena ini pertama kali diisolasi pada tahun 1825 oleh Michael Faraday dari residu berminyak yang tertimbun dalam pipa induk gas di London. Nah, sekarang kita masuk ke struktur benzena. Seperti yang kita tahu, benzena memiliki rumus C6H6. Kita hitung di sini C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, C ini memiliki ikatan 4 ya teman-teman. Jadi setiap C memiliki 1 H. Jadi H-nya juga ada 6. Benzena memiliki ikatan rangkap berselang-seling dengan ikatan tunggal. Hal yang membedakan antara benzena dengan senyawa alisiklik adalah pada benzena ikatan rangkap di sini bisa berpindah posisi. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan resonansi atau ikatan rangkap yang terkonjugasi. Karena resonansi inilah, benzena biasa digambarkan dengan bulat di tengahnya. Coba teman-teman perhatikan lagi struktur benzena. Ketika ada H dari benzena yang diganti oleh gugus lain, maka akan menjadi suatu turunan benzena. Sekarang kita masuk ke tata nama dari turunan benzena. Yang pertama ada monosubstitusi atau satu substituen. Artinya ada satu H dari benzena yang diganti oleh gugus lain. Nah, terlihat di sini diantaranya ada 9 gugus ya. Yang pertama, benzena bertemu dengan gugus karboksilat. Berarti namanya adalah asam benzoat. Yang kedua ada benzena sulfonat. Yang ketiga ada benzaldehida karena benzena bertemu dengan gugus aldehid. Yang keempat ada fenol atau kata lainnya hidroksibenzena. Fenol ini singkatan dari fenil alkohol. Loh, kenapa benzena jadi fenil? Nanti pembahasannya di terakhir ya. Yang kelima ada anilin atau nama lainnya aminabenzena. Yang keenam ada stirena atau vinilbenzena. Yang ketujuh ada toluena atau metilbenzena. Yang kedelapan ada nitrobenzena. Dan yang kesembilan ada halobenzena. Halobenzena ini ketika benzena bertemu dengan gugus halogen atau golongan 7. Jadi X di sini bisa diganti dengan F, Cl, Br atau I. Selanjutnya ada benzena disubstitusi atau dua substituen. Artinya ada 2 H dari benzena yang diganti oleh gugus lain. Nah, di benzena disubstitusi ini ada yang namanya pengarah benzena, yaitu ada orto, meta, dan para. Orto, meta, para ini menunjukkan posisi substituen. Disebut orto ketika substituen tersebut menempati posisi 1,2. Kemudian disebut meta ketika posisi substituen berada di 1,3. Kemudian disebut para ketika substituen berada di posisi 1,4. Ketika menentukan nama dari benzena disubstitusi ini, teman-teman harus memperhatikan suatu prioritas. Prioritas ini menunjukkan suatu urutan substituen dari yang terkuat. Bagaimana cara melihat urutannya? Kita balik lagi ke tabel yang pertama. Nah, tabel ini sudah kakak urutkan berdasarkan prioritas. Jadi teman-teman bisa melihat ke sini untuk acuannya ya. Kita masuk ke contoh 1. Di sini terlihat ada substituen gugus OH dan CH3.
Kita lihat di sini gugus OH lebih prioritas daripada CH3. Oleh karena itu, OH di sini sebagai induk dan CH3 sebagai cabang. Ketika gugus OH berperan sebagai induk, maka nama yang dipakai adalah fenol. Sedangkan CH3 sebagai cabang, maka nama yang dipakai itu adalah yang di dalam kurung ya. Jadi namanya adalah metil. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka contoh nomor 1 ini dinamakan metametilfenol. Kemudian kita masuk ke contoh 2. Di contoh 2 terlihat ada gugus CH3 dan NO2. Nah, posisi ini disebut dengan posisi para ya, karena 1,4. Kita lihat prioritasnya. Di sini terlihat NO2 ada di nomor 8, sedangkan CH3 ada di nomor 7. Ini berarti bahwa CH3 lebih prioritas dari NO2. Maka penamaannya CH3 itu adalah toluena karena berperan sebagai induk, sedangkan NO2 sebagai cabang. Nah, maka soal nomor 2 ini dinamakan para-nitrotoluena. Di soal nomor 3 ini ada gugus karboksilat dan gugus alkohol. Gugus alkohol ada di posisi nomor 4, sedangkan karboksilat nomor 1. Maka gugus alkohol ini berperan sebagai cabang. Jika sebagai cabang, maka nama yang dipakai adalah hidroksi. Jadi contoh nomor 3 ini namanya asam ortohidroksibenzoat. Selanjutnya ada benzena polisubstitusi atau 3 atau lebih substituen. Nah, di benzena polisubstitusi ini tidak menggunakan orto meta para lagi, tetapi menggunakan angka untuk menuliskan posisinya. Kemudian di 3 substitusi ini atau lebih, perhatikan juga urutan prioritas seperti yang disubstitusi tadi. Kita masuk ke contoh 1. Di sini ada gugus CH3, NO2 dan Br. Lihat di sini bahwa CH3 yang paling prioritas, maka nama yang dipakai adalah toluena. Untuk penomoran dimulai dari gugus induk, berarti CH3 adalah nomor 1. Kemudian dilanjutkan nomor 2 dan seterusnya itu ke cabang yang paling dekat terlebih dahulu. Jadi contoh 1 ini dinamakan 4 bromo 3 nitro toluena. Kemudian contoh 2 di sini ada 3 gugus BR ya. Jadi langsung aja ditentukan penomorannya. Jadi contoh 2 ini dinamakan 1,3,5 tribromobenzena. Nah, penjelasan selanjutnya itu apa sih perbedaan antara benzil dan fenil? Nah, yang pertama itu benzil. Benzil itu adalah toluena yang kehilangan 1 atom H. Kita tahu bahwa toluena itu memiliki gugus CH3. Nah, ketika 1 H-nya hilang, kemudian ada gugus lain yang menempel, contohnya itu Cl, maka ini bukan toluena lagi, tetapi namanya adalah benzil. Jadi kalau gugus Cl yang nempel, jadinya benzil klorida. Kemudian disebut fenil itu ketika benzena berperan sebagai cabang. Contohnya nih ada butena. Nah, si butena ini memiliki cabang yaitu benzena. Jadi untuk penamaannya bukan benzena lagi, tetapi dengan nama fenil. Kita lihat di sini bahwa benzena ini menempel pada C nomor 2. Jadi struktur ini dinamakan 2-fenil 2-butena. Contoh selanjutnya ini ada benzena yang menempel pada etanol. Penomoran nomor 1 dihitung dari C yang terdekat dengan gugus alkoholnya. Jadi benzena ini menempel pada C nomor 2. Struktur ini dinamakan 2-fenil etanol. Nah, sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.